teman-teman, jumpa lagi sama saya. Tapi saat ini saya nggak pasal belajar ya. Saya sekarang mau ngomong masalah yang wabah yang sekarang sedang melanda di semua negara ya, semua negara, semua kalangan masyarakat yang nggak lihat kaya, nggak lihat miskin ya, negara besar, negara kecil, pokoknya semua mewabah gitu ya. Teman-teman sudah tentu udah tahu ya. Nah, saya sebenarnya sih mau membahas tentang upload saya yang di Facebook. Kalau teman-teman ada yang baca upload saya Facebook tentang ini, virus PS Tuhan. Mungkin teman-teman pernah lihat saya upload ini, virus PS Tuhan ya. Di situ ada seseorang yang komen tentang saya, tapi dia kirim di Messenger. Sebelum saya ngomong itu, saya mau buat suatu kiasan dulu ya. Misalnya begini, ada orang kaya makan di restoran yang yang restoran terkenal gitu ya, yang harganya mungkin price-nya satu porsi makanan gitu, satu jenis mungkin ratusan ribu gitu ya, namanya orang kaya loh gitu ya. Nah, jadi orang kaya ini kebetulan waitersnya salah kasih makanan. Terus orang kaya ini marah-marah. Sampai dia mau supaya dipanggil manajernya gitu ya. Akhirnya dia marah-marah, dia maki-maki itu waitersnya, kamu nggak bisa kerja, kamu begini, saya pesan kamu ini seperti ini ya gitu ya. Nah, sementara kan namanya orang kaya ya, pasti kan restoran pasti ada juga pengunjung yang lain kan. Tentu pengunjung yang lain kan pada ngeliatin dia toh. Nah, justru di sana orang menganggap dia mungkin membuktikan dia hebat, dia kaya, banyak uang gitu ya. Nah, orang justru bukan merasa menghargai dia. Soalnya kan kalau orang kaya kan lebih berwibawa gitu ya. Nah, justru di sini kan orang melihatnya, kok dia seperti itu gitu. Justru sebaliknya gitu ya, bukan jadi melihat dia menganggap dia sebagai orang kaya yang berwibawa, yang yang jaga image gitu ya. Ya tau lah orang kaya. Terus nah, orang malah melihatnya, ini orang kayaknya baru jadi orang kaya gitu ya. Jadi dia mau membuktikan sama orang lain ke powernya begitu ya. Nah, di sini justru pokoknya kesimpulannya bukan orang malah menghargai, malah jadi orang malah mikirnya, ini orang gimana sih gitu ya. Jadi bukannya jadi dia mungkin menganggap dia, saya hebat. Nah, justru orang memandang dia justru turun gitu ya. Nah, gitu. Nah, mungkin waitersnya mungkin lagi ada masalah, jadi dia lupa atau apa ya. Kalau dia merasa orang kaya, lebih baik ya kamu kasih, ya udah buat kamu aja, kamu kan orang kaya, bisa aja, ya udah kasihan mungkin dia, udah buat kamu saja, kamu ambil lagi pesanan saya yang ini gitu kan, orang kaya gitu loh. Kalau gitu kan lebih dihargai ya. Daripada harus marah-marah mau menunjukkan powernya. Nah, di sini ada seseorang, dia kirim saya messengers ya, masalah masalah virus PS Tuhan ya. Dia menjelaskan panjang lebar Tuhan itu bagaimana, keimanan, masalah keimanan begini, terus virus itu begini, pokoknya panjang lebar lah gitu ya. Terus saya kasih jempol.
Nah, waktu saya kasih jempol, dia balas sama saya, "Bu, kok cuma kasih jempol aja? Kok nggak ada statement apa gitu?" Dia bilang. Oh, pertama saya kasih jempol. Terus, "Bu, kok kasih jempol aja?" Terus saya jawab lagi. Saya jawab, "Ya kamu kan sudah jelaskan panjang lebar." Saya bilang, "Ya kamu mau apa lagi?" Saya bilang, "Ya kamu pinter dong." Saya bilang gitu kan. Terus, "Kok begitu?" Dia bilang, "Kayaknya sentimen banget gitu ya." Dia bilang gitu sama saya, "Sentimen banget." Dia bilang, "Kok nggak ada statement apa begitu?" Dia bilang gitu kan. Terus saya jawab lagi, saya bilang, "Nah, kamu kan pinter, kamu pandai banget." Saya bilang gitu. Jadi saya nggak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Saya bilang gitu kan. Jadi oke, terima kasih, God bless you. Saya bilang gitu kan. Terus di sini teman-teman mungkin bisa menilai ya. Di sini malah oke, mungkin dia menjelaskan itu kita, padahal ya sebenarnya ini kembali ke upload saya itu. Di sana ada begini. Kamu takut pada apalah begitu ya. Maksudnya di sini kan saya bertanya, kamu takut pada virusnya atau pada Tuhan? Oke ya. Terus saya buat lagi, tentukan pilihanmu. Nah, terus saya buat lagi di bawahnya, tentukan pilihanmu. Oke ya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya kan sebenarnya gampang sih ya. Saya buat upload ini tidak meminta Anda untuk menjelaskan pada saya. Nah, sebenarnya tujuan saya di sini ya, teman-teman ya, tujuan saya mengupload ini adalah untuk kembali sama kita semua dengan wabah ini ya. Sebenarnya inti saya upload saya ini, intinya dengan adanya wabah ini banyak orang ketakutan ya, ketakutan. Jadi saya mau kita semua menyelidiki iman kita, menyelidiki menguji iman kita gitu. Maksud saya di sana. Kenapa di sini kan tentukan pilihanmu ya kan? Kamu takut lama yang mana? Tentukan pilihanmu. Jadi maksud saya itu, marilah kita dengan wabah ini, marilah kita menguji, menyelidiki iman kita. Jadi bukan saya mau Anda menjelaskan pada saya begini bla 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 panjang lebar, tidak. Jadi ini dengan orang ini malah saya merasa sudah untung loh saya bilang kamu oke, kamu pandai. Dia malah ngejek saya, kamu sentimen gitu. Padahal saya justru malah ini orang kenapa sih kok memaksa banget pendapat dia gitu, memaksa orang lain untuk menerima saran dia, untuk berargumentasi gitu. Padahal di sini sama sekali saya punya status Facebook saya sama sekali tidak di sini. Jadi mesti kita bisa, berarti dia tidak paham apa yang saya upload di sini ya. Yang jelas saya tidak meminta Anda untuk berargumentasi dengan saya, tidak meminta saya kamu menjelaskan, kamu tidak.
Ya tapi karena dia sudah menjelaskan panjang lebar ya, saya cuma bilang ya, mungkin dia lihat video saya ini, saya cuma bilang sama kamu ya yang menyebut saya sentimen. Begini saja, gampangnya, sebenarnya gampang. Oke, dengan segala pendapat kamu, saran kamu, statement kamu itu, oke, kalau kamu ingin tahu jawabannya, kamu boleh jelaskan pendapat kamu kepada keluarga kamu, saudara kamu, teman-teman kamu, orang di sekeliling kamu. Nah, kamu akan dapat melihat reaksi mereka. Mereka lebih takut dengan yang mana? Apakah dia memang seperti orang lain, ketakutan dengan virus, atau dia lebih takut dengan Tuhan? Jadi jawaban kamu itu sebenarnya gampang. Kamu tinggal tunjukkan pendapat kamu kepada orang di sekeliling kamu. Nah, itu aja sih sebenarnya gampang. Cuma karena dia, ya seperti contoh saya bilang tadi, orang kaya yang tadi, dia mau ingin berada di atas, tapi justru orang melihat dia ada di bawah gitu ya. Nah, jadi dengan dia mau membuktikan, berargumentasi dengan saya, justru saya merasa, ini orang gimana sih gitu ya. Padahal sama sekali saya tidak meminta Anda berargumentasi dengan saya. Saya malah menyuruh kita menyelidiki diri kita masing-masing ya, dengan keadaan sekarang yang orang semua pada ketakutan ya, takut ya, sebenarnya namanya penyakit ya, namanya mati sih di mana aja bisa. Terus walaupun kita sudah saatnya kita mati, walaupun kita mengurung diri di dalam rumah, kalau datangnya kita mati ya tetap mati gitu ya. Sudah ada waktunya kita mau dipanggil Tuhan, akan dipanggil Tuhan. Jadi sekali lagi saya bilang sama kamu yang komen sama saya, terima kasih kamu kamu memberi saran. Oke juga, saya terima saran kamu gitu ya. Terima kasih karena kamu memberikan pendapat kamu dengan panjang lebar penjelasannya. Oke, karena kamu komen di Facebook saya, berarti kamu ya update pas Facebook saya gitu. Ya cuma dengan ini bagaimana jawabannya? Kalau kamu mau minta jawabannya, mencari kebenarannya, kebenaran daripada saran kamu, daripada pendapat kamu, statement kamu yang kamu kirim sama saya, cukup kamu berikan kepada orang lain. Nah, dengan begitu kamu akan lihat orang itu bagaimana menerima pendapat kamu. Jadi saya nggak perlu menjelaskan sama kamu, nanti kamu akan mengerti sendiri, begitu ya. Jadi di sini saya tidak mau berargumentasi karena setiap orang itu punya pendapat masing-masing. Jadi cara berpikir orang itu tidak sama. Kita nggak bisa memaksa orang lain gitu ya. Jadi untuk membuktikan kebenaran kamu, silakan kamu share saran kamu itu, statement kamu kepada orang di sekeliling kamu, saudara kamu, orang tua kamu, keluarga kamu, teman-teman kamu. Kamu akan melihat bagaimana reaksi mereka, bagaimana pendapat mereka dengan statement kamu. Oke ya. Jadi saran saya sih, pesan saya untuk masalah wabah yang sedang melanda semua negara-negara ya, tidak kaya, tidak miskin ya. Jadi ya cuma kita ikutilah kata pemerintah untuk kita stay di rumah ya, itu untuk memutuskan penyebaran, karena kan dia bukan hanya, walaupun pakai masker ya, itu di udara dia sudah menyebar ya. Jadi di rumah pun
jaga-jaga kebersihan di rumah ya. Apa namanya itu, memang sih bosan, kita juga di atas kapal saat ini nggak bisa kemana-mana, kita juga bosan gitu ya. Sekarang yang takut bukan kita yang di kapal, yang dari darat yang datang ke kapal itu yang membuat kita juga takut gitu ya. Jadi kita juga setiap hari cek temperatur ya, di sini cek temperatur. Kita juga kalau kapal sandar kita juga pakai masker, tapi nggak bisa turun ya. Bahkan untuk ke kantin di pelabuhan aja kita nggak bisa. Nah jadi kita sama-samalah menjaga diri kita masing-masing ya. Jangan lupa juga ya tetap beribadah ya, walaupun kita tidak bisa beribadah ke rumah-rumah ibadah masing-masing. Tuhan pasti lebih mengerti ya, kita juga bisa beribadah di rumah masing-masing, nggak perlu ke tempat rumah ibadah ya. Itu jadi sekian aja buat saya. Oke, semoga kita semua dilindungi Tuhan, masih diberi kesehatan, umur panjang ya, karena kesempatan yang Tuhan berikan itu berarti itu adalah Tuhan ingin kita melakukan sesuatu untuk Tuhan gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang belum kita selesaikan, kita selesaikanlah gitu ya, kita berikan buat Tuhan. Oke, God bless you all, bye, sampai jumpa lagi.